ICC Youth. Another Sunday, another online service. Back again with me, Ellen, your host for today. Hari ini gue pengen ngingetin kalian semua buat ikut iClick. Come on, it's 2021 and you guys belum join iClick, you guys are missing out. Kemarin kita baru selesai 10-part series about relationship with Ko Adril. We were so blessed, keren banget, so I encourage all of you to join iClick. But again, I can't really say anything much. My time is out, so let's worship His name. Let's sing our praise with our hearts. Without a word, the mountains speak. The song that all creation sing. The painted skies, the sun and stars. The heavens tell how great you are. The heavens tell how great you are. How majestic is your name. How majestic is your name. Jesus, wonderful, powerful. You're the Lord of all. How majestic is your name. A rugged cross, a humble king. How beautiful the mystery, that love would bleed from majesty. Sing it. How majestic is your name. How majestic is your name. Jesus, wonderful, powerful. You're the Lord of all. How majestic is your name. Oh, rise in highest praise. Your name will reign through all eternity. Our hope, our strength, our victory. We bow down at your feet. How majestic is your name. How majestic is your name. Jesus, wonderful, powerful. You're the Lord of all. How majestic is your name. How majestic is your name. How majestic is your name. Jesus, wonderful, powerful. You're the Lord of all. How majestic is your name. 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 Hai guys, kenalin gue Beth dan hari ini gue yang bakal sharing di ICC Youth Online Service. So, gue hari ini bakal mau sharing sebuah sharing yang simple, basic,
tapi ini fondasi kita semua sebagai orang percaya yang bisa kita build setiap harinya. So, before we start, let's pray. Tuhan, ucap syukur buat hari ini, buat kesempatan di mana kita semua bisa online service lagi hari ini Tuhan. Biar sungguh Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu untuk setiap anak youth yang online service hari ini Tuhan. Ucap syukur ya Bapa, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan untuk hamba-Mu agar hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan simple tapi powerful. Thank you Jesus, haleluya, amin. Oke, hari ini gue akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah gak sih kalian ngalamin kayak jalan buntu? Either itu lu lagi nyetir ketemu jalan buntu, atau lu lagi ngalamin sebuah masalah, terus lu merasakan kayak jalan buntu. Kayak semua masalahnya tuh udah menghimpit lu sampai udah gak ada jalan keluar. Lu udah sampai gak tahu, lu udah stuck, sampai kayaknya ya udahlah ini mah dead end gitu. Pernah gak sih? Nah, karena gue pernah. So, hari ini gue akan sharing judulnya The Way. Oke, pertama-tama kita mau buka satu ayat di Yohanes 14 ayat 6. Tapi kita baca yang bagian A-nya dulu ya. Oke. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Sampai situ dulu. Nah, di sini udah jelas banget Tuhan ngedeclare dirinya, Dia jalan kebenaran dan hidup. So, ketika kita ngalamin sebuah masalah yang kayaknya tuh dead end banget buat kita, yang kayaknya tuh nggak ada jalan keluar lagi, remember ayat ini, karena Tuhan declare dirinya jalan dan kebenaran dan hidup. So, ketika lu ngalamin setiap masalah yang mungkin lu nggak tahu harus gimana lagi, lu bisa cari Tuhan, lu bisa doa lagi sama Tuhan dan tanya Tuhan, jalan mana sih yang sebenarnya yang terbaik yang bisa lu kasih? Karena di sini jelas banget Tuhan ngomong Dia adalah jalan. So, kalau kalian punya pemikiran mungkin ini tuh udah gak akan ada solusinya. No. Setiap masalah pasti ada solusinya. Oke, kita lanjut ya. Ke bagian berikutnya nih. Gimana kalau misalnya kerasanya tuh kayak gue udah melakukan hal yang benar nih. Kayaknya gue udah doa kayaknya gue udah doa deh, gue udah mendoakan apa yang menjadi keinginan gue udah mendoakan semuanya itu sama Tuhan, tapi kayaknya kok kayak ketutup sih jalannya. Nah, kita bisa flashback lagi, gimana sih sikap hati kita. Nah, aku mau lanjutin di bagian B-nya ya, aku bacain ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini gue mau highlight kalau tidak melalui aku. So, kita yang melalui jalannya Tuhan. Kita yang jalan di jalannya Tuhan. Bukan Tuhan yang kita tarik untuk ikut jalan kita gitu. So, mungkin kita bisa flashback lagi sikap hati kita. Mungkin apakah ini keegoisan diri kita untuk kekeh pengen lewat jalan yang itu. Kekeh sama yang kita pikir itu benar. Mungkin kita bisa humble ourselves lagi. Kita bisa tanya Tuhan lagi, apakah itu benar yang Tuhan mau? So, yang pertama, semua problem pasti ada solusinya. Dan kita harus humble ourselves untuk mau kenal Tuhan lebih lagi dan ikut jalan Tuhan. So, ini basically balik lagi sama hubungan kita sama Tuhan. So, ini adalah hal yang bisa kita build setiap harinya. Oke, let's move on. Aku baca lagi di satu ayat, Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Oke, saat kita ngalamin problem, saat kita ngalamin setiap masalah, kita pasti kayak ngerasa jenuh lah, kita ngerasa kayak capek lah. Di sini Tuhan bilang Tuhan itu baik, Dia tempat pengungsian. So, kita punya safe place. Kita punya safe place yaitu di dalam Tuhan. Dan Dia mengenal setiap orang yang berlindung kepadanya. Dan Dia tahu setiap problem kita apa. Dia tahu apa yang lagi kita hadapin. So, balik lagi. Kita harus datang lagi sama Tuhan. Rendahin hati kita. Nyatain apa sih yang kita mau. Tapi, gue di sini pengen kasih highlight. Jangan jadiin Tuhan sebagai emergency exit kita aja. So, kalau kita udah kayak kepepet,
baru kayak maksudnya kita cari Tuhan tolong saya. Nah, jangan jadiin Tuhan sebagai emergency exit aja. Di sini gue pernah nonton satu film kartun judulnya Sing. Ada si koala Buster Moon. Nah, di satu scene itu tuh ada kayak si koalanya kayak terjebak gitulah, kayak udah nggak ada jalan keluar. Nah, terus dia ngomong gini, the only way to go is going up. Nah, di sini jangan sampai kita jadi si koala yang udah kalau nggak ada jalan keluar baru nyari Tuhan gitu. Kita tuh harus punya sikap hati, apapun situasinya, mau itu situasi kemenangan lo, situasi keberhasilan lo, situasi bahkan kalian lagi sedih atau lagi terpepet masalah, cari Tuhan. Jadiin Tuhan sebagai our first yang benar-benar prioritas lo, yang lo cari setiap harinya. Oke, ayat penutup dari gue ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. So, jadilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang memprioritaskan Tuhan. Karena dia hanya menanti-nantikan Tuhan. Yang dia nanti hanya Tuhan. So, jadilah orang yang selalu mencari Tuhan terlebih dahulu. Mencari Tuhan sebagai prioritas hidupnya setiap hari. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan. Ketika kita terpepet, udah terhimpit, yang kasih kekuatan kita buat naik, Tuhan. Yang kasih kekuatan kita buat terbang seperti Raja Wali, hanya Tuhan. Dan bahkan ketika kita butuh kekuatan untuk berlari, Tuhan yang kasih kekuatannya supaya kita nggak menjadi lesu. Even saat kita menjalani daily life, di sini dibilang mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berjalan kan it's just like berjalan gitu, kayak ya daily life lu aja, just going on seperti biasa, nggak ada masalah, atau ya hal yang biasa lah, tapi tetap kita harus cari Tuhan dalam daily life kita supaya kita tidak menjadi lelah. So, sekian sharing gua kali ini. Gua berharap kita semua dapat sesuatu dan kita bisa build setiap harinya. Oke, let's pray. Tuhan, ngucap syukur buat hari ini, ngucap syukur buat setiap firman-Mu, biar sungguh Tuhan benih yang tertabur, tertanam di tanah yang subur, bisa berbuah berkali-kali lipat dan menjadi berkat buat banyak orang. Thank you Tuhan, berkati buat setiap anak youth yang online service hari ini Tuhan Yesus, berikan mereka firman setiap harinya, pewahyuan yang baru setiap harinya, pengenalan akan Engkau setiap harinya. Thank you Jesus, jagai mereka, berikan kesehatan senantiasa. Ngucap syukur Tuhan buat setiap benih yang tertabur, aku percaya tidak akan kembali sia-sia. Thank you Jesus, haleluya, amin. So that's all for today. See you, God bless. ICC Youth, kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link ke teman-teman kalian. Selain itu juga, aku mau ngajakin kalian buat ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp dan Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.